Bab 814. Tasan, penjaga langit. Dia membuka mulutnya dan stempel penyegel surgawi terbang ke dalam mulutnya dan dimurnikan oleh guntur di dalam jiwa aslinya. Setelah sekian lama, harta karun ini pasti berisi guntur dari jiwa asalku. Setelah menelan perangko, mata Wang Lin berbinar, lalu dia menamparkan tas pegangannya dan 3 bendera ungu berkibar. Bendera ungu melilit satu sama lain dan melepaskan kilatan pembatasan. Beberapa waktu lalu, seorang utusan dari kuil surgawi guntur disegel oleh Wang Lin bersama dengan 3 bendera ini. Tangan Wang Lin membentuk segel, dan dengan ujung jarinya, batasan pada 3 bendera menghilang. Saat itu menghilang, jiwa asal yang tersegel dari pembawa pesan itu terbang keluar. Matanya dipenuhi teror dan dia berusaha untuk berteleportasi saat dia melepaskan diri. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menamparkan tas pegangannya. Bendera 1 miliar jiwa berkibar dan berubah menjadi awan hitam besar yang melahap jiwa asal utusan kuil surgawi guntur. Jangan bunuh aku, rekan penggarap. Aku akan menukarkan harta berharga demi hidupku, harta berharga. Utusan itu mulai berjuang di dalam awan hitam dan memohon belas kasihan. Mata Wang Lin dingin saat dia perlahan berkata, harta berharga apa? Utusan itu segera berteriak, Batu Alheaven, saya tahu di mana rekan penggarap bisa mendapatkan Batu Alheaven. Jika kamu berjanji untuk melepaskanku, aku akan segera membawamu ke sana. Wajah Wang Lin tidak menunjukkan ekspresi dan tangan kanannya membentuk segel. Awan hitam segera melahap jiwa asal dan menyegelnya di dalam bendera. Batu Alheaven, Wang Lin merenung sebentar dan kemudian tidak lagi memikirkannya. Kemudian matanya tertuju pada 3 bendera di udara dan mengulurkan tangan. Ketika bendera itu jatuh ke tangannya, dia mengeluarkan energi asal esensi untuk menyempurnakannya. Setelah menghapus perasaan ilahi dari mereka dan mencetak perasaannya sendiri, Wang Lin menyimpannya dan mulai merenung. Ini adalah harta pelindung yang langka. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, mata Wang Lin berbinar. Dia melemparkan ketiga bendera itu ke udara dan bendera itu mulai berputar dengan cepat di sekeliling tubuhnya. Pusaran ungu terbentuk, dan berisi tingkat perlindungan tertentu. Energi asal di dalam tubuh Wang Lin melonjak ke pusaran ungu dan terjadi perubahan drastis. Pusaran ungu itu melaju beberapa kali lipat dan lebih banyak kabut ungu muncul. Segera, seluruh tubuh Wang Lin benar-benar tersembunyi di dalam kabut ungu. Setelah 3 napas waktu, kabut menghilang. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan ketiga bendera itu dimasukkan kembali ke dalam tasnya. Kekuatan harta karun ini lumayan. Wang Lin menyentuh tasnya dan 2 jimat kuning muncul di tangannya. Bahkan sekarang, Wang Lin masih belum bisa melihat kedua jimat ini. Setelah melihatnya dengan cermat, Wang Lin menyimpannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, mata Wang Lin bersinar terang. Ekspresinya menjadi serius dan dia menyebarkan akal sehatnya. Setelah memastikan tidak ada yang abnormal dalam jarak 5 km, dia menyentuh tas pegangannya. Ada kilatan cahaya keemasan, energi spiritual surgawi memenuhi udara, dan paviliun seukuran telapak tangan muncul di telapak tangan Wang Lin. Bahkan pada saat ini, jantung Wang Lin masih mulai berdetak lebih cepat dan ada kegembiraan di matanya ketika pandangannya tertuju pada paviliun. Jika saya ditanya apa hasil panen terbesar yang saya peroleh di alam surgawi guntur, jawabannya adalah ini. Paviliun koleksi. Wang Lin menjilat bibirnya.
Dia takut mengeluarkannya setelah mendapatkannya, karena itu terlalu berharga. Berapa banyak mantra surgawi yang ada di dalam? Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan, tapi itu secara paksa ditekan olehnya beberapa saat kemudian. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya hanya bisa memasuki lantai 4. Biarpun aku menggunakan wanita berbaju putih untuk memasuki lantai 9, aku tidak bisa melanggar batasan di dalam untuk mendapatkan mantra surgawi. Terlebih lagi, benda ini terlalu berharga dan mungkin ada batasan berapa kali aku bisa masuk. Tempat ini tidak sepenuhnya aman, jadi aku tidak bisa sembarangan mempelajarinya di sini. Wang Lin menekan keinginan di dalam hatinya sebelum menarik napas dalam-dalam dan memasukkannya ke dalam tasnya. Namun, setelah ragu sejenak, dia mengeluarkannya lagi. Dia menggunakan segel yang dia pelajari saat itu untuk membuat paviliun itu menyusut hingga hanya seukuran kuku jari. Lalu dia mengeluarkan tas cadangan dan meletakkan paviliun di dalamnya. Kemudian dia membuka bajunya, membelah dadanya, dan memasukkan tas ke dalam tubuhnya. Lukanya dengan cepat sembuh karena energi asalnya. Dengan cara ini, tidak ada yang akan tahu di mana collection pavilion berada. Wang Lin menyentuh dadanya dan menunjukkan senyuman. Masih ada beberapa tas pegangan di tubuhnya yang berisi batu giok surgawi. Jumlah batu giok surgawi terlalu besar, dan semuanya diperoleh di alam surgawi guntur. Setelah hampir 2 bulan, Wang Lin mengatur hasil panennya dari perjalanan ke alam surgawi guntur ini. Waktunya pergi. Wang Lin berdiri dan terbang ke udara. Binatang nyamuk itu menjerit riang saat membawa Wang Lin menuju gedung. Katak petir di tanah memutar matanya dan melompat sangat jauh dengan keras. Ia mengikuti binatang nyamuk di tanah. Ketika mereka mendekati ruang tamu klan abadi terpilih, mata Wang Lin menyipit. Dia melihat mereka semua berkumpul di alun-alun besar, termasuk wanita dan anak-anak. Di tengah alun-alun ada platform kayu selebar 30 kaki. Ada seseorang yang tergeletak di atasnya, dan itu adalah Tasan. Ekspresi Tasan pucat pasi dan matanya redup seolah dia bisa mati kapan saja. Aura kematian telah mengelilingi tubuhnya, jelas sekali dia sudah dekat saat kematiannya. Setelah melihat ini, Wang Lin diam-diam merenung. 2 bulan lalu, Wang Lin telah melihat bahwa Tasan seperti lampu tanpa bahan bakar. Jejak budak di dalam Tasan sangat kuat. Itu tercetak dalam garis keturunannya dan itu tidak memungkinkan dia untuk menolak. Tasan bisa dikatakan orang pertama yang melawan, namun akibatnya semua tato di tubuhnya kembali menyerangnya. Tidak mungkin untuk terus hidup seperti ini. Dia telah bertahan selama 2 bulan, tetapi hari ini dia telah mencapai akhir hidupnya dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Selain Tasan, leluhur klan abadi terpilih dipenuhi dengan kesedihan. 2 aliran air mata mengalir di pipinya. Orang tua itu dengan lembut berkata, "Cucu, dia sudah lama tidak memanggil Tasan seperti ini." Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, tapi ada rasa kesedihan yang kuat menyelimuti area tersebut. Orang-orang diam-diam memandang Tasan dan mengungkapkan kesedihan di wajah mereka. "Tasan, Tasan," bisikan perlahan datang dari anggota klan abadi terpilih. Suara ini menyatu dan mewakili suara seluruh klan abadi terpilih. "Tasan." Dalam hati mereka, Tasan adalah pahlawan klan abadi terpilih. Ketika tidak ada yang bisa melawan jejak budak, hanya Tasan yang tidak pernah menyerah.
Dia menunjukkan kepada mereka semua bahwa jejak budak bukanlah hal yang mustahil untuk ditolak. Meskipun, harga dari perlawanan adalah nyawanya. Kesadaran Tasan sedang kesurupan. Matanya meredup saat dia melihat ke langit. Dia samar-samar merasa seperti telah kembali ke masa kecilnya saat dia mendengarkan pembicaraan anggota klan. Surgawi adalah penguasa klan saya. Setiap orang di klan kami harus mengabdikan diri untuk melayani para dewa. Ini adalah misi dan kebanggaan kami. Kami adalah pembawa pesan para dewa di dunia ini adalah kemuliaan kami. Air mata keluar dari mata Tasan. Dia benci kalau dunia ini tidak adil, dia benci semua makhluk surgawi. Tubuh Wang Lin turun dari udara dan mendarat di tepi alun-alun. Dia diam-diam merenung. Orang tua itu memandang ke arah Tasanda. Tanpa ampun mengatupkan giginya. Dia kemudian tiba-tiba berbalik. Dia memandang orang-orang di sekitarnya dan dengan lantang berkata, "Tasan benar. Selama beberapa generasi kami menjaga tempat ini, dan apa yang kami dapatkan? Itu adalah monster kabut yang membunuh banyak anggota klan kita. Dan semua ini disebabkan oleh benda langit. Di mata para dewa, kita hanyalah makanan bagi monster kabut." Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan orang-orang diam-diam memandangi lelaki tua itu. Ada kekuatan yang muncul dan terakumulasi di tubuh mereka. Tasan pernah memberitahuku bahwa benda langit sudah tidak ada lagi. Alam surgawi telah lama runtuh. Aku telah menyembunyikan masalah ini sejak dia memberitahuku, tapi hari ini aku menceritakan semuanya. Mata lelaki tua itu aneh, itu adalah tatapan yang hampir menjadi gila. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, semua anggota klan di sekitarnya menjadi gempar. Berita ini sangat mengejutkan mereka dan kekuatan yang muncul di tubuh mereka meningkat dengan cepat. "Dermawan, apakah aku benar?" Mata lelaki tua itu tertuju pada Wang Lin, yang berada di tepi alun-alun. Saat ini, semua orang memandang Wang Lin, menunggu jawabannya. Sejak Wang Lin membunuh makhluk surgawi itu 2 bulan lalu, lelaki tua itu mulai memanggilnya Dermawan. Wang Lin diam-diam merenung. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan berkata, "Alam surgawi telah runtuh dan benda langit tidak ada lagi. Jika masih ada yang tersisa, itu sangat langka." Orang tua itu menjadi bersemangat dan berteriak, "Alam surgawi telah runtuh dan para dewa masih memperlakukan klan saya seperti ini. Kenapa kita tidak memberontak? Bahkan jika kita mati, kita harus mati dengan bermartabat seperti Tasan." Suaranya kuno, tapi juga mengandung kekuatan yang berdampak pada jiwa. Itu menembus anggota klan dan mata mereka semua menunjukkan tatapan. Itu adalah tatapan perlawanan sampai akhir. Yang mengatakan mereka lebih baik mati daripada menjadi budak lagi dan menjadi makanan bagi monster kabut. Memberontak. Salah satu anggota klan mengepalkan tinjunya dan berbisik. Setelah dia, lebih banyak lagi suara yang terdengar. Memberontak, memberontak. Satu demi satu suara muncul hingga hampir membentuk badai. Saat Wang Lin merenung, dia melihat ke arah Tasan. Setelah sekian lama, dia berbisik, "Aku bisa melakukannya agar dia tidak mati." Meskipun suaranya lembut, ketika mendarat di telinga anggota klan abadi terpilih di sekitarnya, terutama lelaki tua itu, tubuh mereka gemetar. Mata lelaki tua itu dipenuhi kegembiraan dan dia berjalan menuju Wang Lin. Dia berlutut 10 kaki di depan Wang Lin. Air mata mengalir di pipinya saat dia berkata, "Dermawan, apakah ini benar?"
Wang Lin merenung sedikit dan perlahan berkata, saya 50% percaya diri. Namun, jika mantraku berhasil, meskipun Tasan tidak akan mati, dia akan menjadi boneka tanpa kesadaran. Apakah dia bisa mendapatkan kembali kesadarannya akan bergantung pada dirinya sendiri. Bab 815. Peti mati kristal. Sementara lelaki tua itu diam-diam merenung, Tasan, yang sedang berbaring di platform kayu, dengan lemah berkata, saya bersedia. Ekspresi Wang Lin netral, dan dengan satu langkah, dia tiba di sebelah platform kayu. Dia memandang Tasan, yang tubuhnya telah hancur dan diambang kematian. Sudah tidak ada tato di tubuhnya. Semua tato itu telah masuk ke tubuhnya dan menjadi pembunuh yang menyebabkan kematiannya. Wang Lin dengan tenang berkata, mantra ini mengharuskan orang yang beradab untuk memiliki hati yang teguh dan bersedia sepenuhnya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, jika tidak, itu pasti akan gagal. Tasan mengungkapkan senyuman yang menyedihkan dan dengan lemah berkata, tidak perlu bicara lebih banyak. Aku bersedia. Wang Lin lagi membuang waktu. Dia meraih Tasan dan terbang ke dalam kehampaan. Saat dia menghilang di kejauhan, Wang Lin mengirimkan pesan. Jangan ganggu aku selama 3 bulan. Orang tua itu menatap ke tempat Wang Lin menghilang dengan ekspresi rumit. Akhirnya, dia mengatupkan giginya, menoleh ke arah semua orang, dan berkata, dalam 3 bulan, tidak peduli apa yang terjadi pada Tasan, kita harus menyerang Tunku Yin misterius dan meninggalkan tempat ini. Wang Lin kembali ke tempat dia memurnikan harta bersama Tasan dan menempatkannya di tanah. Lalu dia meludahkan seteguk energi asal esensi yang membungkus Tasan. Akhirnya, dia mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan mengibaskan sesuatu darinya. Benda ini adalah hantu surgawi yang diperoleh Wang Lin di alam surgawi guntur. Saat muncul, ia meraung dan meronta. Wang Lin menunjuknya dan cambuk karma segera muncul. Cambuk itu menghantam hantu surgawi itu beberapa kali, menyebabkannya mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Pada saat yang sama, mata Wang Lin berbinar dan dia mengeluarkan tas lainnya. Sejumlah besar batu giok langit memenuhi area tersebut. Ini belum berakhir. Dia merenung sebentar dan mengeluarkan lebih dari 10 tengkorak. Semua tengkorak ini memiliki tanda rumit yang berkedip di atasnya. Ada tengkorak klan abadi yang ditinggalkan dari planet Susaku. Wang Lin memandang Tasan, yang sedang dimurnikan oleh energi asal esensinya, dan dengan tenang berkata, saya akan menggunakan batu giok surgawi untuk menyehatkan tubuh Anda, hantu surgawi untuk membantu Anda membentuk jiwa, dan tengkorak leluhur Anda, untuk membantu Anda menyempurnakan tato Anda. Tasan, aku akan memberimu banyak uang. Jika ini masih tidak berhasil, berarti keberuntunganmu kurang dan bukan aku yang tidak memberikan segalanya. Waktu berlalu dan lebih dari 2 bulan berlalu. Pada hari ini, dataran Wang Lin dirilis dengan suara gemuruh yang keras. Gemuruh ini begitu keras sehingga bahkan anggota klan abadi terpilih pun mendengarnya, dan mereka semua terbang keluar. Orang pertama yang bereaksi adalah orang tua itu. Saat ini dia sangat kuyu, seolah-olah beberapa tahun telah berlalu dalam 2 bulan ini. Dia tampak lebih tua. Dataran tempat Wang Lin berada dipenuhi debu dan seorang pria setinggi 20 kaki berjalan di dalam debu. Setiap langkah yang diambilnya seperti gemuruh yang menggema di tanah. Pria kekar ini memiliki alis yang tebal dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Dia seperti raksasa.
Tidak ada tato di tubuhnya, tapi di antara alisnya ada tato yang rumit. Saking rumitnya, hanya dengan melihatnya saja sudah membuat Anda pusing. Kompleksitas rune ini telah melampaui imajinasi. Mata pria kekar itu mengandung kecerdasan saat dia berjalan keluar dari debu. Wang Lin perlahan berjalan keluar dari belakang raksasa itu, dan ekspresinya menunjukkan sedikit kelelahan. Dia melihat ke belakang pria kekar di depannya dan matanya menunjukkan sedikit penyesalan. Sayangnya, pada akhirnya dia hanya bisa mencapai puncak tahap korporeal yang dan tidak mampu menembus tahap nirvana skrier. Tubuh Wang Lin bergerak, dan ketika dia muncul, dia berada di bahu raksasa itu. Raksasa itu berjalan menuju tempat klan abadi terpilih berada. Saya tidak menyangka bahwa mengonsumsi batu giok langit dalam jumlah besar tidak hanya akan membantu tubuh Tasan pulih, tetapi juga membuatnya tumbuh 1 kali lipat. Hantu surgawi sangatlah penting. Jika bukan karena hal itu, maka langkah kedua akan langsung gagal. Wang Lin berdiri di bahu pria kekar itu dan mulai merenung. Selama setiap upaya saya yang berhasil dalam menciptakan penjaga surgawi, saya mengintegrasikan hantu surgawi. Saya ingin tahu apakah ada hubungannya. Mungkinkah memasukkan hantu surgawi meningkatkan peluang keberhasilan? Saat dia merenung, pria kekar itu mulai mengambil langkah lebih panjang. Pria kekar sering kali melintasi ratusan kaki dalam satu langkah dan bergerak seperti embusan angin. Selain itu, tengkorak nenek moyang klan abadi yang terbengkalai sangat misterius. Saat menyempurnakannya, mereka benar-benar menyatu menjadi satu tato. Di kejauhan, anggota klan abadi terpilih terbang dan menatap pria kekar itu. Orang tua itu sangat bersemangat saat dia dengan cepat terbang dan berkata, "Tasen." Ekspresi pria kekar itu dingin dan dia bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua itu. Dia berhenti di bawah komando Wang Lin dan tetap tidak bergerak. Wang Lin melompat dari pria kekar itu dan mendarat di tanah. "Dermawan, Tasan, dia." Wang Lin dengan tenang berkata, "Saya katakan sebelumnya bahwa saya tidak yakin apakah kesadarannya akan pulih setelah saya memperbaiki tubuhnya. Mungkin dia akan pulih seiring berjalannya waktu." Dia tidak berbohong. Dia tidak menghapus kesadaran Tasan, kesadaran itu hanya hancur dan masih ada di dalam tubuh. Orang tua itu terkejut dan hendak bertanya lebih banyak ketika Wang Lin memotongnya. "Wang Lin sudah terlalu lama terdampar di sini. Buka gerbang altar, aku akan pergi." Nada bicara Wang Lin tidak memungkinkan adanya pertanyaan. Orang tua itu menatap Tasan sebelum dia menarik pandangannya dan mengangguk dengan hormat. Wang Lin mengambil langkah maju dan menuju pintu masuk altar. Sepanjang jalan, dia menyingkirkan katak petir dan binatang nyamuk. Tasan mengikuti setelah Wang Lin dan lelaki tua itu menghela nafas saat dia dan klan abadi terpilih lainnya mengikuti. Ketika mereka melewati gedung tersebut, sejumlah besar wanita keluar, dan mengikuti mereka adalah anak-anak. Mereka memasuki kelompok dan menuju altar. Segera, Wang Lin muncul di luar altar. Tanpa menunggu perintah Wang Lin, tangan lelaki tua itu membentuk segel. Tanaman di antara alisnya bersinar terang, terbang keluar, dan mendarat di gerbang. Pintu itu perlahan terangkat dengan suara gemuruh dan sesaat kemudian terbuka sepenuhnya. Saat pintu terbuka, jeritan tajam terdengar dari dalam gerbang. Suara ini sangat tajam, seperti pedang tajam yang berterbangan. Mata Wang Lin berbinar saat dia menamparkan tasnya dan 3 bendera ungu berkibar.
Mereka dengan cepat berputar di sekitar Wang Lin dari pusaran ungu. Jeritan tajam itu segera dihancurkan oleh pusaran ungu. Ta San, hancurkan rohnya. Saat Wang Lin berteriak, tubuh Ta San bersinar terang dan dia berjalan melewati gerbang. Tatapannya dingin saat dia bergegas masuk dan melayangkan pukulan. Pukulan ini beberapa kali lebih kuat dari yang dia lemparkan sebelum dia menjadi penjaga surgawi. Pukulan itu menciptakan ledakan sonik yang bergema di bagian itu. Kabut hitam yang tersebar di dalam lorong dengan cepat mundur seolah-olah sedang terhempas. Mata Wang Lin menjadi dingin. Kali ini dia bertekad untuk pergi bagaimanapun caranya. Dia menyerang seperti sambaran petir dan bergegas menuju gerbang dan menyusuri lorong. Semua anggota klan abadi terpilih masuk, dan mata mereka dipenuhi dengan tekad. Sesaat kemudian, Wang Lin tiba di ujung lorong, tempat Tungku Yin misterius berada. Dia melihat sosok bayangan wanita itu dengan cepat berputar di sekitar Ta San dan berteriak tanpa henti. Ekspresi Ta San normal. Dia adalah seorang penjaga surgawi, artinya jiwa asalnya telah runtuh dan menyatu dengan tubuhnya, jadi teriakan itu tidak berpengaruh padanya. Meski jeritan itu dapat membahayakan tubuh, namun dengan sekuat tenaga tubuhnya, hal itu tidak mempengaruhi dirinya. Adapun Wang Lin, dia memiliki armor kulit dewa kuno yang menjaga jiwa asalnya. Saat teriakan itu menyentuh armor kulit, ia langsung roboh. Sosok bayangan wanita di sekitar Ta San melihat Wang Lin dan langsung menyerah pada Ta San. Ia pergi ke arah Wang Lin dengan ratapan seperti badai seolah-olah itu akan merobek Wang Lin. Wang Lin mencibir dan tangannya membentuk segel. 3 bendera di sekelilingnya dengan cepat berkibar, membentuk pusaran gas ungu yang menghadang gelombang suara yang datang. Pada saat yang sama, Wang Lin mundur dan tiba di sebelah Tungku Yin misterius dalam 1 langkah. Ta San juga tiba di sebelah Tungku karena pikirannya terhubung dengan Wang Lin. Ketika dia tiba, dia mengangkat tinjunya dan mendarat di Tungku Yin misterius. Ta San melepaskan pukulan terkuatnya sejak menjadi penjaga langit. Meskipun dia telah menjadi penjaga surgawi, beberapa nalurinya masih ada. Saat ini, kebencian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya terhadap Tungku Yin misterius meledak melalui tinjunya. Tato rumit di antara alisnya berkilat seolah hidup. Itu terbang dan memasuki tangan Ta San. Pukulannya juga menghasilkan fluktuasi mantra. Terjadi ledakan yang sangat keras sehingga menyebabkan sejumlah besar kerikil berjatuhan. Seolah-olah seluruh altar akan runtuh. Ada serangkaian suara retak dan sejumlah besar retakan muncul di Tungku Yin misterius. Retakan itu tampak seperti jaring laba-laba. Tepat pada saat ini, sosok bayangan wanita yang dikelilingi oleh 3 bendera itu mengeluarkan jeritan gila. Ia mati-matian bergegas dalam upaya menghentikan Ta San. Setelah Ta San melancarkan pukulan pertama, dia tidak segan-segan mengangkat tinjunya dan melayangkan pukulan lagi. Terdengar ledakan keras dan Tungku Yin misterius runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Gas hitam yang kaya keluar dari pecahannya, tetapi gas hitam itu dengan cepat berkontraksi dan menghilang ke dalam susunan transfer kecil seolah-olah sedang disedot. Bersamaan dengan gas hitam itu ada sosok bayangan wanita itu. Mata Wang Lin berbinar saat dia melangkah ke susunan transfer tanpa ragu-ragu dan berteriak, "Su Li Guo, apakah kamu masih belum kembali?" Salah satu anggota klan abadi terpilih di sekitarnya segera gemetar dan gas hitam keluar dari sela alisnya. Gas hitam itu berubah menjadi Su Li Guo.
Dia merenungkan sisa rasanya dan terbang menuju Wang Lin. Setelah Wang Lin, Ta San juga keluar dan menghilang tanpa jejak. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan sejumlah besar tanah berjatuhan. Jelas sekali altar ini bisa runtuh kapan saja. Nenek moyang klan abadi terpilih memandangi anggota klan di sekitarnya sebelum mengangkat kakinya dan menghilang ke dalam susunan transfer. Setelah dia, anggota klan abadi terpilih masuk ke dalam susunan transfer satu persatu. Mereka meninggalkan tempat yang mereka tinggali dan jaga selama beberapa generasi. Ada formasi raksasa di dalam kehampaan gelap Neterbis. Formasi ini terbentuk dari darah berwarna merah tua. Saat melayang di kehampaan, semburan gas hitam keluar dari formasi dan memasuki peti kristal di tengahnya. Ada mayat di dalam peti mati. Tubuh itu adalah seorang laki-laki. Dia sangat tampan dan tampak berusia sekitar 20 tahun. Dia berbaring di dalam peti mati seolah dia sedang tidur. Gas hitam dari formasi memasuki peti mati dan diserap oleh pria itu. Ada seseorang yang duduk bersila di ruang kosong di samping peti mati. Orang ini mengenakan jubah hitam. Jubah besar itu melilit seluruh tubuhnya, tidak memperlihatkan apapun kecuali kepalanya. Matanya terpejam saat dia berkultivasi. Seolah-olah dia selalu ada di sana, menjaga peti mati kristal dalam formasi. Tepat pada saat ini, pria berjubah hitam itu tiba-tiba membuka matanya, melihat ke kejauhan, dan bergumam, "Dia memang datang." Sayangnya, saat ini saya tidak cukup kuat untuk menghancurkan formasi tersebut. Kalau tidak perlu khawatir. Matanya berbinar dan seberkas cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Cahaya itu mendarat 100 kaki jauhnya dan berubah menjadi sosok manusia. Sosok ini berangsur-angsur memadat dan membentuk klon yang identik dengan pria berjubah hitam. Klon itu membuka matanya dan melambaikan tangannya, menyebabkan jubah biru muncul. Dia bergerak sedikit sebelum pergi ke kejauhan. Pria berjubah hitam itu tidak berhenti dan terus merapal mantranya. Satu persatu, lebih banyak klon muncul. Termasuk yang pertama, total 5 klon melesat ke kejauhan. Puluhan ribu kilometer jauhnya dari pria berjubah hitam itu, terjadi kilatan cahaya warna-warni dan pusaran raksasa terbentuk. Wang Lin keluar dari dalam pusaran. Su Liguo melayang mengelilingi Wang Lin seperti hantu. Ta San keluar dari pusaran tepat setelah Wang Lin. Sesaat kemudian, anggota klan terpilih tertinggal muncul dari dalam pusaran. Ekspresi Wang Lin tenang saat perasaan ilahi menyebar dan menyerang ke depan. Namun, matanya dengan cepat menyipit ketika dia melihat seseorang dengan cepat terbang. Orang ini mengenakan jubah biru dan merupakan salah satu klon. Jadi yang kubunuh sebelumnya hanyalah tiruan. Ketika Wang Lin melihat pria berjubah biru itu, dia langsung mengerti. Sambil berpikir, Ta San menyerang ke depan dan melayangkan pukulan ke pria berjubah biru itu. Ekspresi pria berjubah biru itu menjadi suram dan tangannya membentuk segel. Dengan kilatan cahaya, sebuah tombak muncul di tangannya. Dengan ujung jarinya, tombak itu mengarah ke Ta San. Tepat pada saat ini, 4 sosok di kejauhan melesat seperti seberkas cahaya. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia menyerang. Tangan kanannya bergerak dan bisbon tato di tangannya bergerak dan terbang keluar. Pasangan Dao Guru yang layu. Kelima klon hampir berseru pada saat yang sama ketika mereka melihat bisbon tato. Mata mereka dipenuhi teror dan ketidakpercayaan. Pada saat ini,
Bahkan mata pria berjubah hitam yang duduk puluhan ribu kilometer jauhnya bersinar terang. Bab 816. Tulang. Pasangan Witterdau melepaskan kilatan cahaya dan aura pembunuhan yang intens tiba-tiba muncul. Klon yang bertarung dengan Tasan segera mundur ke tempat 4 klon lainnya berada. Tangan mereka mulai membentuk segel dan mereka melantunkan mantra yang rumit. Saat niat membunuh menyebar, layar cahaya muncul di sekitar ketiga klon. Layar cahaya segera berubah menjadi abu-abu dan membatu. Setelah layar cahaya benar-benar berubah menjadi batu, retakan muncul di sana sebelum benar-benar hancur. Ekspresi kelima klon itu sedikit pucat, tapi teror di mata mereka bahkan lebih kuat. Tidak ada keraguan saat kelima klon mundur ke kejauhan. Mata Wang Lin berbinar dan dia melangkah maju. Dia menghilang dan kemudian muncul kembali di samping klon. Saat dia muncul, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya kemasan. Ada cap berukuran 3 inci di dalam cahaya kemasan. Namun, tepat setelah muncul, lebarnya segera tumbuh hingga 100 kaki dan menghantam klon tersebut. Aura cap setinggi 100 kaki ini sungguh mengejutkan hingga hampir kokoh. Wajah klon itu menjadi pucat dan seluruh kekuatan di tubuhnya tersegel saat stempel itu turun. Selain itu, dia merasa sedang menghadapi kekuatan surga. Dalam sekejap, perangko itu mendarat dengan keras. Klon itu mengeluarkan erangan menyedihkan sebelum tubuhnya roboh. Namun, saat jiwa asal hendak melarikan diri, cap setinggi 100 kaki itu berubah dari redup menjadi menyilaukan. Dalam sekejap, cahaya keemasannya menutupi area sekitar 10.000 kaki. Seolah-olah perangko itu telah menjadi matahari. Jeritan menyedihkan datang dari dalam jiwa asal. Jiwa asalnya langsung tertusuk oleh cahaya keemasan yang terbentuk menjadi banyak segel, membuatnya tidak bisa melarikan diri. Seolah-olah dia terserap saat dia tersedot ke dalam stempel. Tak jauh dari situ, 4 klon yang tersisa terkejut dan hendak terus mundur. Wang Lin mengambil stempel itu dan mengejar mereka dari dekat. Keempat klon dengan cepat melarikan diri, tapi sesaat kemudian, mata Wang Lin berbinar. Dia berhenti dan menyeringai. "Kamu ingin memancingku pergi?" Dia berhenti mengejar dan duduk di kehampaan. Tasan tiba untuk menjaganya saat perasaan ilahi Wang Lin terus menyebar. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya dan menyerbu ke suatu arah. Keempat klon yang melarikan diri tiba-tiba mengubah arah dan menyerang Wang Lin. Yang tercepat mencapai jarak 10.000 kaki dari Wang Lin ketika dia menunjukkan tatapan tegas. Dia benar-benar membakar jiwa dan daging aslinya, menyebabkan budidaya dan kecepatannya meledak beberapa kali lipat. Dalam sekejap, dia berada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin dan tubuhnya meledak. Kekuatan seorang kultivator puncak korporeal yang terlalu kuat. Kekuatan destruktif mulai menyebar dan menyapu Wang Lin. Pada saat krisis ini, mata Wang Lin berbinar dan dia dengan cepat mundur. Dia menamparkan tas pegangannya dan 3 bendera kecil dengan cepat muncul sebelum berputar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, Wang Lin juga mengeluarkan layar gunung dan sungai. Dengan gelombang, lingkungan sekitarnya menjadi lukisan gunung dan sungai. Saat ledakan terjadi, hantaman gaya tersebut menyebabkan lukisan terdistorsi. Meskipun banyak gaya yang dinegasikan, beberapa masih masuk ke dalam lukisan. Bagaimanapun, ini hanyalah salinan dan bukan lukisan gunung dan sungai yang asli.
Sebuah celah muncul di pusaran ungu setelah memblokir sebagian kekuatan. Kekuatan destruktif mendarat di tubuh Wang Lin dan langsung menyerang jiwa asalnya. Wang Lin dengan cepat mundur dan ekspresinya menjadi pucat, tapi niat membunuh melintas di matanya. Untungnya, saya memiliki armor kulit dewa kuno. Kalau tidak, jika aku tidak mati karena ledakan itu, aku akan terluka parah. Pada saat ini, ketiga klon semuanya mendekat. Mereka semua memperlihatkan tatapan ganas dan semua mengungkapkan aura ledakan saat mereka menyerang Wang Lin. Mereka sepertinya tidak mau berhenti sampai mereka membunuh Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Bukannya mundur, dia malah menyerang dan menunjuk dengan tangan kanannya. Pasangan Wither Dao terbang dan melepaskan niat membunuh yang intens. Salah satu kaki klon itu segera berubah menjadi batu. Sosok Wang Lin bergerak seperti kilat dan muncul di hadapan sosok yang berubah menjadi batu. Jarinya membentuk pedang dan menunjuk di antara alis klon ini, menyebabkan klon tersebut runtuh menjadi potongan batu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dua klon yang tersisa mendekat. Aura mereka telah mencapai puncaknya, siap meledak. Pada saat krisis ini, Wang Lin sangat tenang. Dia mengangkat tangan kanannya untuk menggunakan mantra stop dan salah satu klon berhenti. Pada saat ini, Ta San menyerang, meraih salah satu klon, dan terbang ke kejauhan. Klon itu meledak dengan suara keras dan dampaknya mengenai tubuh Ta San. Ekspresinya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar, tapi dia mampu bertahan. Meskipun Wang Lin menghancurkan dua penghancuran diri berturut-turut tetapi klon terakhir meledak karena kekuatan yang menumpuk di dalam tubuh klon. Ketika klon itu meledak, itu menciptakan badai dahsyat yang langsung menyerang Wang Lin. Tepat pada saat ini, Celestial Ceiling Stem meluas hingga 1000 kaki sebelum Wang Lin. Itu tidak horizontal tetapi berdiri tegak seperti perisai setinggi 1000 kaki di hadapan Wang Lin. Suara ledakan bergema melintasi kehampaan saat ledakan menghantam stempel dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Wang Lin mundur lebih dari 30 langkah dengan cap sebelum akhirnya berhenti. Niat membunuh di matanya telah mencapai batasnya. Setelah kekuatan destruktif berlalu, Wang Lin menyerbu ke dalam kehampaan di depan seperti meteor dengan niat membunuh yang mengerikan. Ta San mengikuti di belakangnya. Pasangan Wither Dao melayang di atas Wang Lin, dan di bawah Wang Lin ada stempel penyegel surgawi. Menggunakan jiwa asal yang terperangkap di dalam perangkos sebagai panduan, Wang Lin melakukan perjalanan puluhan ribu kilometer dalam sekejap. Wang Lin akhirnya melihat formasi besar dan peti mati kristal di dalamnya dengan mata penuh dengan niat membunuh. Dia juga melihat pria berjubah hitam, yang wajahnya memiliki ekspresi muram dan sedikit keterkejutan yang tersembunyi. Awalnya tidak ada angin di kehampaan, namun dengan momentum stempel penyegel surgawi setinggi 1000 kaki, terjadi hembusan angin yang besar. Angin menyebabkan jubah besar pria berjubah hitam itu bergerak. Murid Wang Lin menyusut saat dia dengan jelas melihat tulang putih di bawah jubah hitam itu. Selain kepalanya, semua yang ada di balik jubah hitam itu hanyalah tulang. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.